Assalamualaikum dari Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan membedah novel yang saya pilih, yaitu Assalamualaikum Tarim, karya Halimah Al-Idrus. Novel ini dia menceritakan sebuah perjalanan menemukan diri sendiri, mengenalkanmu bahwa di atas muka bumi ini adalah sebuah kota kecil yang meski tak terlihat menarik pemandangannya, tak bersahabat cuaca dan kulinernya, namun kota berbekal menuju akhirat dan mengajarkan saya untuk tak ambisi terhadap dunia yang fana. Saya rasa kota ini dihujani rahmat Allah deras maupun gerimis, sebab di sana bertabur para wali yang hati mereka selalu bersambung dengan pemiliknya. Di sana zikir terdengar bersaut-sautan, sholawat terlantuk pelan maupun lantang. Wajar jika kota ini dijuluki Tarimul Ghana, Tarim yang kaya. Jadi novel ini menceritakan seorang perempuan yang tadinya ragu untuk pergi ke kota Tarim, tapi dia ingin belajar lebih dalam tentang ilmu agama, sehingga dia diyakini oleh kakaknya untuk pergi ke kota Tarim. Akhirnya selama dia tinggal di sebedah. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu dan mengamalkannya dengan setulus hati. Hubungan dengan Allah dapat terjalin dengan ibadah, dan ibadah harus didasari dengan ilmu. Namun selain itu, ibadah juga memerlukan hubungan hati untuk sampai kepadanya. Sambungan ini semacam setrum yang membuat semua alat dan elektronik dapat berfungsi. Tanpanya, secanggih apapun alatnya hanya menjadi barang tak berguna. Maka carilah sambungan hati sebagaimana kalian mencari ilmu. Misalnya kayak belajar. Kalau kita nggak ikhlas, pasti nggak bakal ingat apa yang udah kita pelajari. Nah, jadi kalau kita belajar tuh harus pakai hati. Kayak misalnya harus ikhlas. Kalau misalnya nggak ikhlas, percuma dong. Kayak kita belajar, udah bener-bener belajar, tapi kita nggak ingat apa yang kita pelajari. Yang kedua yaitu yakinnya kita kepada Allah. Aku tak perlu memikirkan bagaimana Allah mengijabah doaku. Aku sering mendengar para ustazah berkata, berdoalah setinggi langit, maka setiap memiliki keinginan yang kurasa baik, aku akan berdoa, meminta kepada Sang Maha Kuasa. Dan ketahui, dia merengkuh doaku lalu mengijabah pada waktu yang tepat. Contohnya kayak meminta pertolongan pas lagi susah, terus kita berdoa. Nah, kita tuh harus yakin bahwa Allah tuh bisa bantu kita asal kitanya sabar. Allah itu nggak tidur, jadi dia tahu kapan waktu yang tepat buat ngabulin doa-doa kita. Yang ketiga itu mencoba tanpa ragu. Setelah beberapa saat aku bertanya kembali, memangnya kenapa harus ke sana, Kak? Sebab di sana negerinya para ulama besar dari kalangan Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Tarim kotanya Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Aku pun memutuskan tanpa ragu. Kalau begitu aku ikut ke sana. Aku menjawab mantap. Ya, aku rasa tidak akan terlantar di kota tempat seorang wali besar yang selalu kita sebut namanya. Mencoba tanpa ragu. Contohnya kayak misalnya kita mau ngelamar kerja gitu, tapi kita takut ditolak. Nah, kita tuh harus nyoba, nggak boleh ragu, harus yakin kalau kita tuh bisa mau diterima atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kita udah nyoba, kita berdoa sama Allah, yakin maupun keputusan, berarti itu yang terbaik yang Allah kasih. Yang keempat, perjuangan. Buah pengorbanan selalu manis, pikirku kemudian. Tak mengapa berpenat-penat di dunia jika membuatku beristirahat panjang kelak di akhirat. Tak mengapa hidup susah sebentar di dunia jika membuatmu merasakan hidup manis di surga. Contohnya kayak perjuangan kita tuh pasti pernah merasakan kegagalan. Terus contohnya tuh kayak misalnya kayak ibadah, sedekah, atau kayak ngelakuin hal baik tuh. Terus kayak kadang kayak kapan sih capek banget gitu kan. Padahal itu cuma di dunia kan. Yang penting nanti kita di akhirat tuh hidup manis kelak di akhirat. Itu bakal ada hasilnya tuh di ujung. Yang selanjutnya itu kayak akhlak lebih penting daripada segalanya. Contohnya kayak kayak orang yang banyak hartanya, terus kayak orang yang punya lah. Nah, contohnya tuh, tapi anaknya nggak ada, sopan satunya nggak ada, tidak menghargai orang yang lebih tua, jarang ibadah. Semua harta-hartanya itu nggak berarti kalau orangnya sombong. Mending orang-orang yang nggak punya tapi akhlaknya yang bagus, itu kayak yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu jangan terlalu sibuk dengan duniawi. Contohnya kayak kerja. Misalnya, dia kerja terus sampai lupa waktu buat beribadah karena matanya udah buta sama urusan dunia. Sampai
dia lupa kalau di dunia ini tuh nggak ada yang abadi, karena kehidupan kita yang sebenarnya ketika kita sudah nggak ada atau sudah mati. Jadi sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk beribadah kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah kasih, karena mau sebanyak apapun hartanya tidak akan dibawa mati. Yang selanjutnya itu masih peninggalan para wali. Nah, kalau misalnya masih peninggalan para wali itu kan dipercaya kayak adanya apa sih namanya, kayak adanya rahmat ya. Kalau kita tuh kayak misalnya di masjid peninggalan para wali itu, contohnya kayak Masjid Ampel Surabaya, berdiri pada tahun 1421 oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nah, jadi masjid ini dipercayai sebagai adanya rahmat karena peninggalan para wali. Penginapan orang-orang hebat pasti ada rahmatnya. Pasti kita juga pernah kan kayak ziarah ke masjid-masjid para wali gitu. Nah, yang selanjutnya itu hari yang istimewa. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari engkau kembali kepada Allah, sedangkan Dia ridho kepadamu, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang afif bijaksana. Contohnya kayak hari kematian, hari raya, dan hari Jumat. Nah, tapi hari istimewa sebenarnya hari kematian, di mana kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Yang selanjutnya yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak masjid. Masjid itu kan tempat suci, tempat dimana orang-orang banyak beribadah, berdoa. Masjid juga tempat turunnya rahmat Allah, tempat turunnya rahmat Allah, tempat beribadahnya orang-orang saleh, tempat yang suci lah. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu keluarga sesama muslim. Kita tuh saudaraan, bukan hanya sama yang sedarah, tapi kita saudara seagama. Contohnya kayak aku sama teman aku gitu yang agamanya muslim, itu keluarga, bukan keluarga saudara, tapi keluarga sesama muslim. Mau siapapun itu orangnya, kalau dia seagama berarti dia keluarga. Yang selanjutnya itu ketulusan. Contohnya itu kan di zaman sekarang tuh dikit banget ya orang yang tulus. Padahal ketulusan itu setiap orang yang paling mulia, sikap orang yang paling mulia. Contohnya ngebantu orang yang lagi susah atau orang minta bantuan ke kita. Kalau kita ngebantunya nggak tulus, pasti orang itu malu atau nggak enak kalau minta tolong lagi. Kita nggak boleh sombong, apalagi pilih-pilih orang buat dibantu. Jangan sampai minta imbalan sama orang yang kita bantu. Kalau kita tulus, insya Allah pasti Allah kasih balasan yang lebih dari kita. Lebih dari orang yang kita bantu kan. Yang selanjutnya yaitu tidak mudah putus asa. Contohnya itu kayak kita tuh harus bekerja keras, jangan mudah menyerah. Kita harus yakin bahwa setiap kegagalan pasti ada hasil yang memuaskan. Meskipun jalannya pahit, kita harus tetap semangat dan yakin bahwa di ujung sana ada hasil yang manis. Jadi kita nggak boleh putus asa, harus optimis gitu. Yang selanjutnya yaitu pentingnya kepercayaan. Contohnya kayak kalau kita dikasih amanat, kita nggak boleh ingkar janji. Kalau kita dikasih kepercayaan, jangan dikecewain, kita jangan suudzon dengan orang lain, karena kita harus yakin kalau kita itu jujur. Kalau kita jujur, tidak pernah mengecewakan, pasti ketemunya sama orang-orang baik. Poin yang selanjutnya yaitu kejujuran. Contohnya tuh kita harus jujur sama orang, kayak misalnya kita beli sesuatu di toko, belinya 3 tapi ngakunya 1. Karena orang-orang yang jujur itu ya orang yang dicintai Allah. Kalau misalnya kita bohong, pasti orang-orang juga gak bakal percaya sama kita. Yang selanjutnya itu yaitu bulan suci dan mulia. Contohnya ke bulan Ramadan, bulan dimana turunnya banyak pahala bagi umat muslim, bulan yang dimuliakan, bulan yang indah, bulan dimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dari Allah, bulan yang suci. Yang selanjutnya yaitu ibadah. Ibadah contohnya kayak sholat 5 waktu. Itu kan salah satu kewajiban kita umat muslim. Kalau misalnya kita nggak melaksanain, dosa. Sama kayak puasa, kalau kita nggak puasa ya kita dosa, padahal sholat sama puasa itu wajib. Kalau sampai kita nggak ngelaksanain ya kita dosa. Kepolosan, contohnya kayak kita tuh bodoh banget dalam pekerjaan, tapi kita pinter banget dalam sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan penghuni surga itu orang-orang bodoh, tapi bukan dalam hal agama,
tapi dalam hal dunia. Jadi nggak apa-apa kita bodoh dalam urusan dunia, yang penting kita pintar dalam urusan akhirat. Di dunia itu cuma sementara, yang abadi itu kehidupan kita setelah mati. Yang selanjutnya yaitu pentingnya menghormati kedua orang tua. Sopan, contohnya tuh kayak sopan terhadap orang tua, nggak boleh ngelawan orang tua, karena murkanya orang tua kepada kita sama aja marahnya Allah kepada kita. Apalagi kalau kita bikin orang tua nangis tapi bukan karena bahagia, itu dosa besar. Jadi kita harus tetap menghormati orang tua, karena orang tua yang telah merawat kita susah payah sampai sekarang ini. Kita harus berterima kasih dengan cara menghormati beliau. Yang selanjutnya yaitu selalu mengingat Allah agar hidup menjadi tenang. Contohnya kayak berzikir. Berzikir itu kan agar hati kita tenang ya, supaya kita merasakan damai, hati kita damai, tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati. Oleh sebab itu kita harus selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang selanjutnya itu jadikanlah ibadah sebagai hobi. Nah, menjadikan ibadah sebagai hobi itu contoh menjadikan sholat 5 waktu sebagai hobi. Itu sangat bagus, hobi yang sangat bermanfaat bagi akhirat kelak, hobi yang menghasilkan banyak pahala, hobi yang tidak membuang waktu secara sia-sia. Yang selanjutnya itu selalu melibatkan Allah dalam segala urusan. Contohnya kalau misalnya kita lagi mau melamar kerja, contohnya kita harus yakin bahwa Allah itu selalu sama kita, Allah itu nggak tidur, Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Jadi kita jangan takut kalau misalnya mau melakukan apapun, libatkan Allah dalam urusan itu, insya Allah nanti dipermudah. Yang selanjutnya yaitu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kayak jangan buang-buang waktu, apalagi cuma buat kesenangan duniawi. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Contohnya di bulan puasa, kita diperbanyak ibadah, ngaji, sedekah, dan lain-lain, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan banyaknya turun pahala ke dunia. Jadi kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Yang selanjutnya yaitu pentingnya berprasangka baik kepada orang lain. Gak boleh suudzon sama orang. Kita harus selalu berprasangka baik, husnudzon, baik kepada orang lain, mau gimana pun orangnya, sikapnya maupun keadaannya, kita harus tetap berprasangka baik, gak boleh buruk. Dan kita nggak tahu sikap aslinya, siapa tahu baik banget, jadi kita nggak boleh suudzon. Yang selanjutnya yaitu beriman kepada Allah, tak peduli dengan jabatan orang. Semua orang bisa menjadi hamba Allah. Allah itu nggak peduli mau itu orang kaya, pejabat, presiden sekalipun. Semua manusia bisa beriman kepada Allah, nggak ada larangannya beriman kepada Allah. Harus pejabat, orang yang bukan pejabat juga bisa kok jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah itu nggak ada peraturannya, dari golongan apapun semua manusia bisa menjadi hamba Allah, mau miskin ataupun kaya. Yang selanjutnya itu kebiasaan. Kebiasaan tuh contohnya kayak kebiasaan mendoakan untuk sesama muslim, karena kita tahu kalau kita mendoakan orang baik dengan hal-hal baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita ngedoain orang nih buruk, pasti keburukan itu juga balik lagi ke kita. Jadi ya kita doain yang baik-baik aja gitu. Terus yang selanjutnya itu kebanyakan di dunia ini manusia lebih mementingkan urusan dunia. Contohnya itu kayak kerja ya. Kebanyakan manusia lebih mementingkan dunia, padahal dunia itu sifatnya sementara. Karena dunia itulah orang-orang lebih meninggalkan kewajiban, yaitu beribadah, sampai lupa untuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Coba aja kan akhirat gitu yang apa namanya? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.